kasih dirimu, Dental FM jawabannya. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian nonton ini. Jadi kenalin, aku Aran dan di sini aku temenin teman-teman FKG nih. Ada Niko, ada Andre. Yang dimana pada podcast kita hari ini kita akan membawakan tema tentang keseharian mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Maranatha. Yang dimana kita sudah mengenal beberapa tamu undangan spesial, itu ada Kak Eklesia dan juga Kak Viena. Saya dulu. Halo, aku Viena. Eklesia. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik hari ini kan, mau tahu dulu dong alasan teman-teman masuk FKG itu sebenarnya apa sih? Siapa dulu nih? Nah, dulu nih. Ya, aku dulu ya. Boleh. Awalnya sih emang udah diarahin sama orang tua, pokoknya harus jadi dokter gitu ya. Terus untuk masuk kemananya gitu udah pilihan aku sih, terserah. Terus mungkin karena waktu itu bener-bener waktu habis SMA tuh aku lagi di orto kan, terus kayak kok menarik gitu ya kalau lagi kontrol. Jadi kayaknya mau ambil dentistry aja nih gitu. Jadi kalau berarti Kak Eklesia, nah berarti Egi aja. Egi aja. Nah, jadi Kak Egi biasanya berarti karena dorongan orang tua ya. Dan kan keinginan sendiri juga. Kalau Kak Viana mungkin? Kalau aku sih kebanyakan besar sama ya, kayak keinginan orang tua juga pengen anaknya salah satu jadi dokter. Dan kalau misalnya dokter masuk ke fakultas kedokteran kayaknya susah gitu. Maksudnya aku kan bukan tipikal orang yang suka kayak menghafal terus kayak materi, aduh pusing gitu kayaknya. Terus tau lah ini FKG, ternyata kedokteran gigi tuh beda, ada yang fakultasnya tuh sendiri ya gitu. Zaman dulu kan, terus habis itu kayak setelah aku lihat-lihat juga, aku tanya-tanya juga ke alumni yang FKG gitu-gitu kan, kayak mereka tuh ternyata nggak cuman belajar tentang materi-materi, jadi kayak ada yang funnya juga, praktikumnya juga banyak. Terus habis itu kayak jadi nggak melulu tentang materi, jadi aku kayak kayaknya ada asiknya juga, tapi ya ternyata pas masuk ke dalamnya juga ya ada 50-50 ya gitulah. Ya, aku setuju banget sih kalau masuk FKG itu nggak semua teori gitu ya. Teknik. Ada praktikal Skill. juga. Ya jadi nggak bosen kan maksudnya tuh. Terus kalau Niko mungkin Aku duluan? Iya. Karena mau nurusin orang tua sih sebenarnya. Oh, berarti Karena orang orang tua gigi ya? dokter gigi. Oh, iya. Anak pertama lagi kan. Jadi Harapan besar ya. ya harapan besar. Besar banget. Tapi aku sama sih, kalau aku juga karena awalnya pengen dokter gitu kan, tapi kayak nggak sanggup gitu untuk teoritis terus, Iya, belajar iya, terus. iya. Jadi kayak diselingin sama ada praktek-prakteknya gitu kan pada kalau Aron Kalau nggak gimana? Kalau aku sih jujur nggak tahu ya kenapa. Tapi kalau alasan klasiknya mungkin sama kayak Kak Viana, sama kayak Andre kan, kalau kayak kedokteran umum full teori gitu ya, kayak apa belajar. Tapi kalau FKG tuh kayak ada prakteknya gitu loh. Jadi kan katanya kalau FKG dokter gigi tuh artis ya, jadi kerja seni gitu. Biasa ada tuh estetika juga gitu. Ada nukang juga ya katanya. Itu kan kita banyak. Kan jadi ada teori, belajarnya balance-nya, terus kerjanya ada praktikumnya gitu. Seimbang gitu loh. berarti kita semua pada jurusan yang tepat ya, nggak ada Iya yang sih. Amin. Ya. Udah keburu kecebur soalnya. Sebenarnya sih itu. Jadi kan kalau FKG ini identik banget ya dengan kayak tiap bulan ujian gitu. Anak-anak kedokteran kan biasanya tiap bulan ujian gitu ya. Sama. Iya, kita kayak gitu kan ya. Karena kan kita sistemnya blok. Iya. Jadi kalau teman-teman biasanya mau ujian gitu, preparasinya gimana? Persiapan ya. Persiapannya. Kakak dulu lah. Coba kamu dulu sekarang. Boleh. Aduh. Kalau dari Kalau aku sendiri, ya, dua. persiapannya kadang kalau mau ujian gitu, misalnya minggu depan ujian nih, jadi aku udah mulai nyicil dari minggu ini atau 2 minggu sebelumnya. Oke. Jadi kayak udah mulai belajar gitu lah, jadi biar nggak hamin satu gitu loh, soalnya kan materinya baik banget ya. Terus mau soka. Iya, kalau kalian gimana sih? Kalau Aku dulu ya? Iya, kalau dulu. Kalau aku sih kan kita pertama masih online ya masuk ya. Kita online, jadi masuk pertama langsung online. Masih ada habis-habisnya lah belajar nyicil gitu. Semester awal. Semester Ya, awal. kalau sekarang? Terus online. Kalau sekarang kayaknya salah pergaulan deh. Aduh. Karena apa juga kemarin. Iya. Sama. Kalau aku juga nyicil. Misalnya sokanya di hari Senin, berarti hari Kamis udah harus nyicil sebenarnya. Dari sebelumnya. Ya, baru kali Dari tadi ngomongin soka itu apa ya? Kalau bagi yang belum susah. tahu nih. Aduh. Soka itu apa? Deskripsikan.
kayak ujian terus ada kasus gitu kalau di kita ya. Oh, iya. Kalau kakak gimana? Kan kita beda nih, kita angkatan 20 nih pada mulai kuliah dari online gitu. Ya. Kan kalian udah sempat merasakan offline. Ya, offline. Ada bedanya nggak sih? Beda dong. Beda Dari awal banget kan sih, harus soalnya shifting gitu. jadi kayak kan kita kayaknya angkatan terakhir yang pernah yang masuknya Masuk offline offline ya. Offline Jadi kayak kita. ini sedikit apa ya namanya flashback. ya. Tapi Jadi kita tuh kalau awal-awal tuh emang kita pasti ada persiapan lah, pasti nyicil-nyicil apalagi semester awal kita masuknya kan. Jadi kayak ya nyatet ada yang waktu dosen yang nerangin. mini simpo. Kalau mini simpo kan Soka kan mini simpo kan. Mini simpo waktu mini simpo dokter itu kita nyatet atau dengerin dokter lah seenggaknya gitu. Terus habis itu baru nanti waktu Sokanya kita belajar dari seminggu sebelumnya gitu kan. Kalau waktu online sih sebenarnya persiapannya karena aku kan sistemnya suka yang SKS kan. Jadi kayak sistem kebut semalam. Jadi kayak dari SMA juga gitu sih sebenarnya. Jadi kayak emang tipikal orang yang bukan nggak bisa sih. Kalau nyicil tuh rasanya kayak aduh mager gitu. Jadi kayak sistem SKS kayaknya aku masih bisa, jadi kayak ya udah ya mungkin 2 hari atau sehari sebelumnya mungkin Soka, jadi kayak semakin lama kita learning gitu, jadi kayak makin lama ya makin terbiasa untuk ngafalin materi-materi gitu. Ya. Jadi online offline nggak ada bedanya, tetap SKS sistemnya. Enggak sih. Dunia online berarti. Iya. Ya, Terus coba kalau ini. kayak ini gimana? Persiapan sebelum ujian? Kalau bahas yang offline dulu ya, dulu kita tuh masih ambis-ambisnya tau. Ambis banget. Jadi kayak sebelum bahkan waktu CBT aja ya nggak, yang bukan materi Soka ya. yang bukan materi Soka ya, itu jadi benar-benar kalian berarti dulu CBT ada CBT-nya, ujian iya, kampus gitu. ujian. Oh. Dan kalau kalian kan belum pernah, jadi Iya. kita tuh kalau misalnya ujian tuh ada your answer is correct atau nggak incorrect, itu ketahuan. Jadi misalnya soalnya 100 kita udah bener 50, misalnya sisa soalnya tinggal sekian, ini harus bener semua, nah itu deg-degan banget. Harus bener semua buat buat KKM. Jadi Oh. bener-bener setelah selesai ujian udah tahu nilainya berapa gitu kan. Berarti beda banget ya sama kami yang angkatan online. Beda benar Beda. asli. Kalau untuk Soka sih justru lebih ekstra nggak sih kalau misalnya offline? Ekstra Kita banget. paling ekstra belajarnya di Soka sih. Bahkan karena dulu kan semester awal belum ada Soka tuh, jadi kayak Di MT-nya tuh kayak dikejar banget. sama dikejar kita. banget. Tapi sekarang semenjak ada Soka itu rasanya kayak MT ya udah Soka dulu aja lah, Iya. pokoknya yang belajar yang MT yang pasti nanti bisa, lah. pasti Oh, bisa. betul ya. Kalau bisa Soka pasti MT-nya bisa. Ya gitu lah. Gitu sih. Berarti cara belajarnya beda-beda juga ya. Ada yang Beda-beda. belajar lari, Iya. kecil, ada yang sampai satu. Soalnya kadang kalau Soka nggak tau, kalau aku ya, kalau misalnya belajarnya terlalu mepet, itu kayak gimana ya, kayak under pressure ngerti nggak? Iya, kan? soalnya Iya. kalau dia apa sih namanya deg-degan, grogi atau gimana? Pasti grogi gitu. Stres ya kalau belajar Hamin satu gitu ya. Iya, jadi kayak selalu malamnya misalnya tinggal sekian jam nih ngeliat jam. Iya, berarti kan iya ngeliat jam Langsung kayak pressure banget. waduh, ini masih belum segini nih lah. Jadi kayak nggak tenang aja sih. Tapi ujiannya kalau belajar gitu sampai stres gitu nggak sih? Kadang bisa merasa, aduh aku capek banget nih, Out, ya. burn out gitu. depresi. Kadang kita kayak, aduh stres banget nih. Sampai nangis. Sampai nangis. Kalau sampai nangis kita jawab 1, 2, 3. Pernah. Ya. Iya sama sih. Kalau aku nggak pernah. Iya, kayak- Iya kayak emang ada batasannya gitu loh. Kayak selama ini kan kita belajar nyicil dan emang satu hari itu merasa, aduh nggak bisa lagi nih gitu. Beneran udah mentok gitu. Biasanya kalau udah mentok itu memecah masalahnya gimana nih? Kalau Iya. kalau kita misalnya nonton TikTok atau nyantai keluar gitu baru lanjut belajar. Kalau kakak Feelingnya gimana? gitu loh. Kalau misalnya udah Feelingnya. capek banget, stres. Kalau aku sih ya kadang karena emang hobi basket juga jadi kayak Basket dulu. ya, Baru lanjut belajar lagi. olahraga gitu loh biar nggak tetap di depan kamera, di depan laptop gitu belajar terus. Kalau kakaknya gimana nih? Biar fresh lagi, biar bisa lanjut belajar lagi gitu. Kalau aku kan kalau misalnya ini kayak aku ngomonginnya Soka aja ya karena itu yang kayak paling diingin. Ya. Misalnya satu modul misalnya ada 6 lembar misalnya. Jadi aku per kayak udah sejam 2 lembar dulu, abis itu sejam lagi istirahat. Jadi kayak santai kan. Jadi kesannya kayak sedikit walaupun tetap banyak gitu aja sih paling kalau biar nggak burn out. Terus misalnya kalau
diselingin istirahatnya tuh kayak aku biasanya set timer gitu kayak 5 menit, ntar buka TikTok terserah buka apa aja, ntar udah timer lagi, memang lagi. Oh, berarti memang time managementnya untuk belajar emang ada gitu ya. Jadi kalau 1 jam beneran belajar gitu. Ya gitu lah, walaupun tetep lah ada kayak cheating-cheatingnya kayak Iya. Ya, Kalau kalau Bella ya. kadang tuh aku tuh nggak terlalu stres di bagian materi ya. Aku stres tuh di bagian kalau misalnya kita barengan nih ujian sama OSCE gitu. Waduh, udah itu stresnya maksimal banget sih. Maksudnya kayak karena kan OSCE itu kan kita harus kerjain apa sih namanya skill lab gitu kan. Jadi kalau misalnya gagal gitu kita nggak ada waktu buat belajar soka dong gitu maksudnya. Bagi Atau teman-teman yang belum tahu OSCE itu apa, OSCE itu kayak kita ujian praktek, gitu. ujian praktek. Jadi apa yang kita pelajari di praktikum diujiankan Di di SL sekolah. nanti. Gitu. Jadi stresnya lebih ke situ dan healingnya itu lebih kalau aku ya makan sih. Karena kayak yang bisa bikin aku seneng lagi ya makan. Di breaknya ya dimakan gitu. Oh, Kita apa? Nyantai gimana? Kalau kita Nyantai ya? Ada bubur. Kalau kita kan udah nih belajar kan, udah mentok, Iya. ngajak temen ngopi, Iya. malah keterusan. Iya. Malah sampai subuh. Udah lagi belajar. Iya. Jangan dicontoh ya berarti. Berarti Jangan. berarti emang harus diimbangin gitu ya, belajar Soalnya sama main. bener kayak gitu. Gimana sih kalau teman-teman cara ngimbangin belajar sama mainnya gitu? Kadang kan misalnya kalau Iya. ujian SKS berarti kan Amin 1 berarti 1 hari nggak main gitu dong. Aku gitu. Iya kan? Kalau aku gitu. Berarti beneran 1 hari di kamar doang gitu belajar. Iya, kalau aku jadi kayak misalnya, wah ini minggu depan udah ujian nih, ya udah pol-polin aja main terus habis itu minggu depannya ya udah fokus di belajar gitu. Nggak, maksudnya aku nggak terlalu yang kayak misalnya sehari, oh dari jam segini sampai jam segini main terus habis jam segini, nggak sih. Kalau misalnya emang besoknya ujian ya udah seharian di rumah gitu. Oh. Kalau aku, Kalau kayak gini gimana? Kan kita kalau main bareng ya. iya kalau gitu. Jadi pasti Pasti bareng. bareng Pasti gitu. bareng. Kalau bagi kalian dapat nggak sih work life balance gitu kayak belajar, main, dapat nggak sih? Atau kadang kita merasa lebih, kalau aku sih Main. merasa lebih ke main. Sama, 70% Lebih ke main. kan? Sebenarnya tergantung temen juga sih, maksudnya kan teman-temanku juga sekitar lingkungan FKG, berarti kan apa yang jadi fokus kita, misalnya besoknya ujian gitu, ya yang menjadi fokus kita minggu depan ujian, pasti kita ada nyelingin gitulah, pasti nanti main, nanti ini, nanti itu, jadi sama-sama kita ngatur buat Iya. balance-nya gimana Karena caranya. prioritas kita kan sama, kayak mau ujian mau main gitu. Jadi kita nggak ada masalah ya tentang work life balance ini. Soalnya aman-aman aja, masih bisa main, masih Selama ini belajar. masih bisa di manage, Masih aman ya? masih. Boleh. Aman-aman. Apa lagi topik? Intinya mau nambahin ya work life balance ya. Ya. Pokoknya aku tuh selalu berprinsip kalau work life semua itu sempet. Semua itu sempet. Itu Iya, harus iya. harus ada mindset semua. Main Iya. itu sempet, jangan karena pengen belajar terus nggak main nggak. Semua tuh sempet, kalau misalnya bisa manage harus sempet gitu aja. Apalagi pacaran ya. Aduh. Itu semua harus sempet. Itu mau nggak mau harus sempet. Ya nggak. Kalau nonton podcast. Nggak, maksudnya kan aku. Oh iya. Aku juga harus sempet dong. Maksudnya waktu pacaran, waktu ini nggak boleh yang kayak masih pengen bucin gitu. Terus kayak nggak belajar gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kita dapat banget ya, rata banget ya ini. Ya puji Tuhan, puji Tuhan. Kita harus belajar lagi ternyata. Kalau kita udah main SKS masih main lagi. Masih mandi lagi ya. Aduh. Buat teman-teman sesama, kan kita FKG ini cuma 60-an kan orangnya. Satu angkatan cuma 60-an. Kalau kita Gimana sih? Misalnya kayak pertemanannya gitu, kayak kalau di SMA kan rame kan, jadi kita kayak berteman gitu bisa sama semua orang, dan biasanya kalau misalnya nggak cocok gitu dari antara SMA tuh kan biasanya satu angkatan 200-an. Misalnya nggak cocok 10 orang, ya masih bisa Masih ketemu ada orang orang yang yang lain. Banyak. tapi juga kita FKG sibuk kan. Banyak yang fokus belajar gitu doang, nggak mau Gitu. nyantai gitu. Gimana sih kalau Ya. teman-teman? Kalau Dapat nggak sih teman-teman yang beneran terasa kayak wah ini cocok banget nih? Klop banget nih. Iya. klop Ini nggak banget berat nih. ya. Banget. gini, kalau kita berapa, 78 ya? 78. 78. Nah, Kalau kita karena kita lagi-lagi pernah offline ya. Iya. Jadi kita Oh, iya. kenal semua. Uh-uh. Maksudnya nggak dikit sama semua, tapi beneran kenal semuanya, ini siapanya gitu. Tapi untuk dapat teman yang klop ya dapat ya.
Dapat ya. Dapat lah. Berarti Kalau bagus kalau bisa dapat misalnya gitu loh. tadi yang kamu bilang misalnya kayak nggak cocok sama itu, menurut aku kalau nggak salah nggak cocoknya itu kayak ya udah, tapi kita semua tetap ya temenan aja. Iya, benar. gitu. Benar sama sih. Hmm. Pokoknya antara 78 orang gitu seenggaknya ya Ada satu Harus dua ya ada, pasti ada ya. yang klop gitu ya. pastilah. Berarti di lingkungan FKG semuanya nggak cuma belajar kan? Biasanya kan ada orang-orang Iya, masuk iya, FKG karena benar. orangnya belajar semua nggak asik. Benar. Ternyata enggak. Iya, Ada iya. juga ya. Kalau kita kan ya, di angkatan aman kita semuanya. walaupun 60-an Kita sefrekuensi Iya. kayaknya. Main semua kayaknya, nggak ada yang belajar. Cuma dikit-dikit doang, satu Iya. dua lah. Iya, walaupun belajar doang. walaupun cuma belasan gitu, cowok-cowoknya pada dekat semua sih. Kadang gitu aja nggak sih? Cowok-cowoknya. Nah, cowok-cowoknya, cewek-ceweknya gitu. Deket nggak sih. sama yang lain gitu. Kita nggak bisa ngomong, kita bukan. Tapi bisa aku bilang dekat-dekat semua sih, maksudnya bahkan nggak cowok-cowoknya doang, kadang cewek-ceweknya juga seenggaknya kalau misalnya kita ketemuan pasti nyapa lah, nggak mungkin nggak nyapa gitu, pasti ukuran deket tuh di mana sih? Seenggaknya kan nyapa, Iya, iya kan, kenal, terus habis itu kayak kalau misalnya ada yang minta tolong atau ada yang butuh bantuan pasti kita bantu gitu gitulah pokoknya. Deket sih lumayan. Ya oke Berarti aja sih. secara ini kehidupan sosial kita pada masih oke ya gitu Oke, ya. oke. Masih Oke. kita kayak masih Oke. nggak yang kayak di framing orang kalau kedokteran gitu kayak Hmm. belajar terus belajar. Ya nggak mungkin pernah main. itu bedanya sama FK ya, Iya, mungkin bisa jadi. ada perbedaan sama FK sama FKG. Iya, setuju banget Lebih sih. padat soalnya. Iya. Ha, kita jawab masih tuh. sempatin main gitu ya. Harus kayak kalau nggak main tuh Pusing sih, Udah stres kuliah ya. gitu iya ya. gimana? Terus juga kita sendiri. Iya. Iya, stres Kayak banget. live bolet kasihan banget Iya, nggak sih? nggak oke lah, nggak ada mainnya gitu kan. Harus ada main. Terus kalau kita kan main kan, kalau kita main kan keluar terus kan, bagi orang tahu kalau kedokteran gigi itu pengeluarannya cukup besar. Berdimage ya. Ya, gimana sih kalian nih ada Keuangan. tips and trick nggak sih Tips untuk and trick. keuangan pribadi gitu? Manage. Keuangan. Nih Iya. kakak ini jago Dari manage yang uang nih. makan, Serius? makan soalnya. Dari suku dulu. Maksudnya sama pengeluaran di FKG, Iya. cara Kuliah. sama Kuliah kuliah gitu. sama yang alat-alat dan bahan itu. Gimana ya? Kalau kita tips and trick ini gimana? Kita nggak ada manage, kita nggak ada yang di manage. Iya, Beli beli nanti awal. kalau pinjam. Pinjam. Saya Kita gitu. aja kalau habis pinjam. Ya kalau harus pinjam udah. Ikut semua aja. Gimana Iya. sih ada tips nggak sih biar kayak pengeluaran nggak banyak banget gitu loh? Soalnya kan kita perlu beli bahan, beli alat. Iya. Sebisa mungkin kalau aku sih sebisa mungkin cari apa namanya supplier yang murah Murah. sih. Soalnya kayak ya kadang-kadang ada mungkin yang suppliernya terlalu ditinggiin banget. harganya terlalu tinggi Padahal atau barangnya gimana. sama gitu kan. Gitu-gitu sih sebenarnya kalau misalnya dibandingkan sama alat dan bahan ya. Soalnya kan terus terang kalau aku alat dan bahan itu aku dari orang tua sih kalau Oh berarti karena Beda. karena Dibedakan. beda ya? Dibedakan maksudnya. Oh iya ya uang beda. dengan uang, Soalnya uang. soalnya jujur alat sama bahannya FKG ini mahal banget. iya. Kan? Jadi kayak kalau misalnya harus disamain sama, maksudnya harus dibarengin sama Uang uang jajan atau gimana Habis. itu, wah gila sih. Aku mungkin bisa nggak makan gitu, karena mahal banget. Kalau kalian gimana? Tadi Kayak gitu. Kan? Kalau aku sih sistemnya campur, jadi ya jadi kasih nih bulanan gitu. Jadi terus kalau misal butuh beli alat bahan, kalau misalnya dari kita minta ya tapi tetap harus kita sebagai anak juga tahu diri lah. Misalnya Dia ngelewatin gitu ya makannya ya, berarti. ngelewatin dengan cara saling melengkapi. Iya kita benar. cari supplier juga sih. Oh iya. Iya benar-benar dari Oke. supplier. Sama mungkin ini kali kayak research aja, misalnya kita butuh misalnya sesimpel sendok cetak gitu ya. Kita kan nggak perlu yang sampai harga berapa ratus Iya, gitu iya. sih manage, misalnya kayak terus kayak beli handpiece juga kan kita juga belinya untuk yang kayak harga mahasiswa dulu, nanti kan untuk yang kelas ke Iya. atas mungkin kalau mau repurchase ya mungkin yang lebih oke gitu. Pokoknya disesuaiin aja, jangan kayak oh disuruh beli A nih, oh ya cari yang paling mahal, nggak usah gitu. Sesuai kebutuhan aja. Kebutuhan dulu ya. Karena kan kita tahu kalau bahan-bahan sama alat-alat di FKG itu bervariasi kualitasnya gitu. Iya ya. Sesuai price range kita juga gitu. Nah jadi udah lumayan banyak ya tadi kita bahas-bahas ya. Oh iya. Iya. Jadi ini ya deket-deket penutup lah mau penghujung. Jadi kakak-kakak kan sekarang di skripsian ya kayak Iya. udah semester akhir. Nah kira-kira kakak nih udah punya pandangan belum ke depannya mau ngapain, mau kemana, mungkin mau berprofesi kemana atau koas, magang di mana gitu?
Nah, habis itu juga mungkin ada masukan untuk adik-adik tingkat yang mau Satu-satu masuk dulu nih. atau satu-satu aja dulu ya. Satu dulu nih. Ya, pandangannya aja. Pandangan dulu Kak, depannya. Kalau aku sih pandangannya skripsi yang fokus utama, terus habis itu untuk selanjutnya ya koas ya. Iya. Setelah kelas mungkin mau lanjut kemana? Ya profesi atau langsung kerja dulu? Bentar dulu deh kayaknya. Mau nikah dulu, nikah. Boleh. Nggak. Lagi gimana? Lagi. Planning ke depannya habis S1 Ke nih. depannya. Semoga skripsi kita lancar ya. Amin, amin. Terus mungkin kan kita tuh sebelum masuk kelas kan ada ujiannya. Nah itu katanya cukup challenging. Jadi semoga itunya bisa lancar juga. Terus kan masuk kelas terus dengar-dengar juga susah cari pasiennya. Semoga ya bisa smooth aja ya. Amin. Kita doain sampai. Ya, Ya, biar lagi bisa cepet Koas. nik. Terus masukan nih untuk teman-teman yang mau masuk FKG mungkin serta masukan untuk adik-adik Buat adik-adik kita ya. Buat adik-adik tingkat atau Adik-adik yang mau tingkat, masuk tingkat yang Dua-duanya. masuk, dua-duanya. mau Satu ke dulu nih. semester ini nih Iya. puas-puasin main dulu. Pas-pasin main dulu Iya. ya. Awal ya, selagi masih bisa. Tapi kalau udah semester 6 udah sih, maksudnya itu udah Nggak ada apa-apa lagi. karena udah full banget kalau semester 6 ke semester 7, semester 5 bahkan 5 ke 6 itu udah full sih. Jadi kalau misalnya kalian yang semester 1 sampai 4 udahlah main-main dulu nggak apa-apa kok gitu. Enjoy Kita dulu juga ya. enjoy dulu sambil kuliah sambil main, nggak apa-apa lah, tapi seenggaknya masih bisa nge-manage waktu sama pelajaran. Gitu ya. Biar jangan keenakan main gitu. Iya. Paling untuk yang mau masuk FKG ya udah join aja pokoknya. Selama udah dari hati, pokoknya kalau misalnya udah dari hati apapun yang kita alami, tantangan-tantangan itu pasti bisa kita Bisa, jalanin. iya, Pokoknya. jalanin. Terus Sama apa gitu seru banget ya sebenarnya. seru bener ya. seru serius. Terus untuk adik-adik tingkat di bawah santai tapi jangan terlalu santai gitu aja. Batasan. Iya. Batasan aja. lah ya. Iya. Ya berarti buat teman-teman yang masuk FKG itu santai aja karena kita tetap masih ada work life balance-nya kok, nggak cuma belajar. Selama masih bisa memanage waktu dan menyimbangkan Iya. mainnya dengan belajarnya. Keuangan juga ya. Iya, harus siap Manage. harus di manage. Jadi jangan pernah takut kalau yang mau daftar FKG ya, kayak mindset. Iya. Kayak udah ke mindset itu, masuk kedokteran. Jangan takut Takut, gitulah. ngeri. Iya, enggak. Kita nggak semuanya belajar kok, masih ada mainnya Bisa main juga. tetap bisa. Tapi ya sekarang tahu batasan aja ya. Iya. Iya. Oke, jadi udah itu pertanyaan terakhir ya dari kita ya. Yuk. Jadi aku sini mau ngucapin buat teman-teman yang udah datang di sini, buat kakak juga yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Makasih juga ya udah. Iya, kita ngundang. makasih juga loh udah diundang kayak gini. Seneng banget loh kita. Nah, sekian untuk podcast hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa di lain Dadah. kesempatan. Dadah.